Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi alhamdulillah dengan melalui daring ini, ada media sosial ini, kita bisa dipertemukan sehingga apa nanti yang mungkin bisa saya berikan kepada anak-anak maupun apa yang mungkin yang bisa saya dapatkan dari anak-anak nanti bisa berguna bagi kita semuanya. Oke, selamat pagi semuanya anak-anak. Oke, hari ini saya akan membahas berkaitan dengan masalah kondisi terkini. Makanya hari ini saya mengambil tema darurat narkoba, ayo wujudkan Gresik bersinar atau Gresik bersih dari narkoba. Anak-anak, seperti yang kita ketahui semuanya, bahasanya kondisi sekarang ini yang walaupun di masa pandemi tetapi ternyata luar biasa. Peredaran narkoba luar biasa, peredaran COVID-19 ini yang menjadi perlu perhatian kita bersama, sehingga kita harus sama-sama menjaga baik diri kita sendiri, baik keluarga kita maupun lingkungan kita. Nah, anak-anak, yang kita ketahui bahasanya di Gresik saat ini walaupun di masa pandemi ternyata papas itu sudah sampai overload, yang dimana kondisi Indonesia sendiri sekarang ini pun hampir seluruh lapas itu sudah hampir 70% para penggunanya adalah kasus narkoba. Nah, ini jadi perhatian kita semua, kenapa kok seperti ini walaupun di masa pandemi ternyata bandar penyalahguna ini semakin merajalela. Nah, ini saya ucapkan terima kasih dari pihak sekolah memberikan pada kalian semuanya pendidikan, informasi berkaitan dengan masalah bahayanya narkoba, sehingga kalian harapannya nanti kalian tidak terjerumus dalam penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba ini. Nah, yang kedua, banyak kita ketahui penyalahgunaan narkotika ini bisa menyasar semuanya pihak, apakah itu untuk diri kita sendiri, keluarga maupun di masyarakat sekitarnya. Ini yang harus kita pahami bahasanya di situ penyalahguna itu baik secara fisik maupun psikis itu mereka terganggu. Yang kita ketahui dari berbagai media sekarang ini rame, banyaknya artis yang tertangkap, banyaknya anak-anak muda yang tertangkap. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bersama. Nah, ayo sama-sama kita menjaga diri kita, kita menjaga keluarga kita menjaga lingkungan kita, jangan sampai kita terpengaruh masalah narkoba. Nah, anak-anak, Kabupaten Gresik ini yang mulai dari ujung selatan sampai ujung utara yang sangat melebar, ini juga menjadi titik rawan. Kabupaten Gresik sebagai penyangga kota Surabaya ini sangat-sangat rawan, yang dimana yang kita ketahui di Kabupaten Gresik sendiri ini ada beberapa lautan yang dimana mereka jalur untuk peredaran narkobanya juga luar biasa, apalagi beberapa wilayah Kabupaten Gresik ini berdekatan dengan Pulau Madura yang kita kenal luar biasa untuk peredaran narkobanya. Nah, anak-anak yang tinggal di Kabupaten Gresik yang berdekatan dengan wilayah Surabaya ini juga harus lebih hati-hati, karena beberapa tangkapan yang sudah BNN lakukan, tangkapan yang sudah Polres lakukan, tahapan tangkapan yang dilakukan oleh Polsek itu juga semakin luas. Nah, ini anak-anak juga harus selalu waspada, selalu menjaga siapa teman dekat kita, siapa yang ada dengan
dekat dengan lingkungan kita. Jadi anak-anak tolong lebih waspada, baik pada waktu anak-anak posisi masih di sekolah atau di lingkungan sekitar sekolah, maupun anak-anak pada waktu berada di keluarga maupun di lingkungan masyarakat yang lainnya. Ya anak-anak, beberapa tangkapan kalau kita lihat di situ banyaknya artis yang tertangkap, banyaknya anak-anak yang tertangkap. Nah, kenapa permasalahan itu kok semakin merajalela? Kenapa lapas kok sampai penuh? Nah, ini ternyata di lapas itu yang paling banyak adalah penyalahgunanya. Nah, ini anak-anak harus bisa memahami kenapa kok mereka sebagai penyalahguna. Satu, anak-anak yang perlu pahami, di sana banyak yang coba pakai karena mereka tidak mengetahui, tidak mendapatkan informasi tentang bahaya narkoba. Nah, makanya ini anak-anak diberikan pemahaman tentang bahaya narkoba sendiri. Jangan sekali-kali mencoba-coba, karena ternyata di lapas itu juga banyak yang penyalahguna yang tertangkap di lapas. Dia adalah penyalahguna. Nah, apakah tertangkap pada waktu itu dia belum menggunakan sehingga dia megang barang buktinya, atau dia menggunakan dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, anak-anak juga harus memperhatikan di sana siapa teman dekat kita. Ini sangat berpengaruh, karena hasil dari yang survei BNN lakukan, ternyata ini adalah kedekatan atau teman dekat ini sangat-sangat mempengaruhi. Jadi anak-anak, tolong anak-anak lebih hati-hati berkaitan dengan masalah bahaya narkoba sendiri. Yang pasti anak-anak jangan coba-coba, seperti tadi saya sampaikan, jangan coba-coba. Yang kedua, siapa teman dekat kita harus mengetahui. Selanjutnya anak-anak yang posisi sekarang ada di sekitar kawasan yang rawan dengan narkoba harus lebih waspada, karena para bandar tidak akan mau kehilangan pangsa pasarnya, sehingga mereka berupaya untuk menyuplai terus. Nah, yang rawan terjadi anak-anak untuk yang di kalangan pelajar itu adalah pemakaian satu double L, yang kedua ada pemakaian untuk paket hemat ganja atau paket hemat sabu juga. Nah, ini yang sering terjadi, terutama mohon maaf itu ada di daerah Gresik Selatan. Itu sudah mulai rame untuk paket hemat ganja yang 10 ribuan. Apalagi sekarang ini yang kemarin BNN melakukan penangkapan, BNN Kabupaten Gresik melakukan penangkapan itu hampir 50.000 butir pil double L dan penyuplai sabu. Nah, ini juga yang pil double itu sudah siap edar. Nah, ini juga jadi titik perhatian kita, kenapa kok double ini rame atau banyak terjadi di Kabupaten Gresik. Anak-anak, ada beberapa hal yang memang harus anak-anak lakukan. Jadi anak-anak, satu, setiap orang pasti punya masalah. Nah, kalau anak-anak punya masalah, tolong anak-anak komunikasikan dengan pihak sekolah. Anak-anak punya wali kelas, anak-anak punya guru BP, anak-anak bisa komunikasi di sana. Kalau di rumah anak-anak bisa komunikasi dengan orang tua. Jangan takut, anak-anak harus berani komunikasi dengan orang tua. Karena beberapa kasus yang kita tangani ternyata peran orang tua, peran keluarga, peran sekolah ini sangat penting. Nah, harapannya kalau nanti anak-anak punya masalah, jangan dibicarakan dengan orang lain yang Anda tidak kenal, atau orang teman yang Anda tidak kenal betul siapa teman Anda itu, tapi bicarakan dengan, kalau di rumah bicarakan dengan orang tua, kalau di sekolah bicarakan dengan wali kelas atau dengan guru BP, sehingga anak mendapat jawaban dari permasalahan yang kalian hadapi. Oke anak-anak, untuk di wilayah Kabupaten Gresik, terutama di Gresik Selatan ini pemakaian narkoba, penyalahgunaan narkoba bandar juga luar biasa. Kalau kita BNN, kita mengatakan di Gresik Selatan ini sudah basis merah karena berbatasan dengan kota Surabaya, berbatasan dengan Sidoarjo yang arah Krian, berbatasan dengan Mojokerto. Ini luar biasa untuk peredaran baik sabu-sabu yang paket hemat maupun double L. Alhamdulillah dari pemerintah daerah juga sudah memberikan
munculnya perda berkaitan dengan bahaya narkoba ini sendiri, yang harapannya nanti dengan adanya perda tersebut semua elemen, semua SKPD, semua lembaga bisa terlibat langsung berkaitan dengan masalah penanganan narkoba. Karena yang kita ketahui bahwasanya permasalahan narkoba ini bukan hanya permasalahan BNN semata, tapi juga permasalahan kita semuanya. Makanya dari pihak sekolah memberikan edukasi pada kalian tentang bahaya narkoba dengan harapan kalian nanti tidak dijerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, ada beberapa yang mungkin bisa kalian gunakan semisal kalian nanti menghadapi teman kalian yang karena itu teman dekat, kalian diajak, dibujuk, dirayu untuk menggunakan, kalian harus berani mengatakan tidak. Katakan tidak, atau mohon maaf saya sudah tidak menggunakan barang tersebut, mohon maaf saya tidak menggunakan barang tersebut, saya ingin berprestasi. Makanya ayo sama-sama kita wujudkan Gresik yang baru, yang bersih dari narkoba. Jadi kita wujudkan Gresik baru bersinar. Harapannya bahasanya terutama di Gresik Selatan, Kecamatan Menganti, Kedamaian, Dirorejo, Beringin-Anom, Cerme, ini juga luar biasa untuk peredaran narkoba sendiri ini. Anak-anak yang kita ketahui kok sekarang ini ramai di media sosial. Orang ketangkep masalah narkoba, orang ketangkep masalah narkoba. Nah, anak-anak perlu pahami apakah narkoba itu. Nah, narkoba itu adalah singkatan anak-anak. Karena kebetulan untuk narkoba sendiri itu adalah singkatan dari narnya narkotika, konya psikotropika, banyak bahan aditif lainnya. Jadi ada beberapa, ada narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Nah, ini ada beberapa kategori di sana. Nah, yang rame sebetulnya kalau dipelajari itu adalah pemakaian double L, yang dimana sebetulnya pemakaian double L ini yang kita ketahui adalah masuk di Undang-Undang 36. Kalau kita di BNN, Undang-Undang 35 berkaitan dengan masalah narkotika. Tapi kalau untuk yang double L itu masuk di 36. Tapi kita berhak untuk menangani masalah penyalahgunaannya itu. Nah, kita lebih bicara pada narkotika sendiri, yang dimana yang kalau kita tahu di Indonesia ini yang paling banyak adalah penggunaan untuk ganja sama sabu-sabu. Nah, ini anak-anak sekarang ini sudah banyak beredar juga paket hemat sabu dengan harga yang murah ini, sehingga mungkin nanti anak-anak baik di tingkatan SMA, SMK ini bisa mungkin punya uang sehingga bisa beli ke sana. Nah, harapannya jangan sampai itu terjadi anak-anak, karena dengan paket hemat itu akan merusak diri kalian, prestasi kalian maupun masa depan kalian. Jadi anak-anak, ayo semuanya kita waspada berkaitan dengan masalah bahaya narkoba maupun pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, kita tetap lakukan aktivitas anak-anak. Kalau anak-anak punya masalah, lakukan aktivitas. Kalau yang hobi olahraga, salurkan lewat olahraga. Yang hobi seni, salurkan lewat kesenian. Yang mungkin hobi dakwah, silakan lewat dakwah. Nah, ini anak-anak perlunya sekolah memberikan bekal pada kalian supaya kalian bisa terjaga, supaya kalian nanti tidak menjadi anak yang nanti liar, baik pada waktu di rumah maupun pada waktu di sekolah. Nah, anak-anak, beberapa ciri yang mungkin nanti bisa kalian ketahui ada di beberapa media juga, bisa kita lihat baik di media sosial maupun media cetak maupun media baik itu koran atau televisi, itu bisa kalian lihat. Nah, sana ada beberapa bisa kalian lihat, beberapa sering ditampilkan bukan hanya lewat BNN tapi dari Kementerian Kesehatan, bisa lewat Kementerian Sosial juga, di sana ada dari Kementerian Olahraga juga. Biasanya ada beberapa yang mungkin nanti bisa menjadikan ciri yang mungkin orang itu adalah salah satu pengguna narkoba sendiri. Nah, anak-anak, ada beberapa hal, terutama satu di sana yang pasti kalau untuk dipelajar dia sering bolos. Yang kedua, dia sering membuat ulah di sekolahnya atau membuat ulah di kampung atau di keluarganya.
Yang ketiga anak-anak yang pasti mereka untuk secara kebersihan, kesehatan mereka tidak terjaga. Kalau para pemakai, pengguna yang sudah terbiasa memakai, mereka tidak mau mengurusi untuk dirinya, tapi mereka sudah membiarkan dirinya bagaimana, apakah itu dia tidak suka mandi, dia tidak suka berdandan, dia juga sudah sikapnya sudah awur-awuran. Nah ini juga jadi atensi kalian, sehingga nanti kalian kalau punya teman, carilah teman yang benar-benar baik, yang tidak mengajak kalian ke arah sana. Nah anak-anak, beberapa juga yang kadang kalau kita lihat di jalanan, anak jalanan itu kenapa kok dia keluar ingus terus. Nah ini juga beberapa tanda-tanda juga, mereka yang sering konsumsi akhirnya ingus terus, seperti ingusnya keluar terus. Ini juga beberapa ciri-ciri yang harus kalian pahami. Yang mungkin yang suka minum, apakah itu minum-minuman yang beralkohol, yang katanya mungkin apa itu cukri atau oplosan, segera berhenti, karena dari sanalah pintu menuju narkoba tadi. Mungkin itu dari anak-anak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti bisa melihat di media sosialnya BNN Kabupaten Gresik, sehingga apa yang ada di sana anak-anak bisa ketahui. Mungkin apa yang belum saya jelaskan bisa diketahui di sana. Ayo kita wujudkan anak-anak sebagai generasi muda yang luar biasa, yang hebat dan multi talenta. Dengan kita masuki SMK yang bisa, SMK yang hebat, SMK Sunan Giri luar biasa. Nah itu ayo kita dengan slogannya BNN juga, War on Drug, kita perang melawan narkoba. Kita wujudkan, ayo kita sama-sama wujudkan Gresik baru bersih narkoba, Gresik baru bersinar. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.